Ini adalah eksekutor penebang batang pisang sedang memperagakan kemahirannya dalam mengeksekusi batang pisang sebagai simbol ketajaman pedang pengikut Husain yang menuntut balas atas kematian Husain oleh pasukan Yazid Muawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Tabui Pariaman berikut dengan pentahapan-pentahapannya. Saudaraku, Tabui Pariaman sekarang ini sudah menjadi celebrate nasional, artinya perayaan Tabui pada awalnya hanya milik anak nagari Kota Pariaman, sekarang sudah menjadi salah satu dari agenda pariwisata nasional yang cukup banyak mendapat perhatian pemerintah. Pada tahun 1890-an sampai tahun 1910-an, perayaan Tabui bukan hanya dilakukan di Pariaman, tapi juga dilaksanakan di daerah Minangkabau lainnya seperti Maninjau, Fort Deko, Bukit Tinggi, dan Solo. Namun yang bertahan sampai sekarang ini hanya di Kota Pariaman. Saudaraku, untuk memahami Tabui Pariaman, kami sudah menuangkannya dalam bentuk sebuah buku dan kami beri judul Pariaman Rantau Minangkabau yang unik. Di salah satu babnya membahas tentang Tabui Pariaman. Pada umumnya, perayaan Tabui adalah kegiatan mengenang kematian Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad, di Padang Karbala pada tahun 580 Masehi. Bagi masyarakat Pariaman, upacara Tabui hanya sekedar perayaan yang tidak terkait dengan ritus keagamaan, tidak terkait dengan akidah, tetapi dikategorikan ke dalam acara pertunjukan semata-mata memperingati kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, Festival Tabui Pariaman adalah merupakan sebuah bentuk teatrikal kolosal yang menceritakan tentang pertempuran dan wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali, yang dibunuh oleh anak buah Yazid bin Muawiyah ketika itu. Pada video ini kami akan menguraikan prosesi Tabui Pariaman yang dimulai dari musyawarah anak nagari, mengambil tanah, menabang batang pisang, matam, marak jari-jari, marak sorban, maradai, dan Tabui naik pangke. Dan terakhir adalah Tabui dihoya dan ditutup dengan prosesi Tabui dibuang ke laut. Oke saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, langkah pertama dalam prosesi Festival Tabui Pariaman adalah musyawarah nagari dan membentuk susunan kepanitiaan. Orang rumah Tabui bersama anak nagari terlibat di dalam kepanitiaan membangun sebuah tempat segi empat yang dinamakan Daraga. Daraga dalam bentuk segi empat dipagari dengan pimpiang atau sejenis ilalang tinggi. Di tengah-tengahnya dibuat trap segi empat, terbuat dari tanah liat, tinggi hanya lebih dari kurang sekitar 15 cm. Daraga ini adalah tempat kedudukan tanah yang diambil pada 1 Muharram sebagai simbol makam Husain. Dan disinilah dipusatkan prosesi Tabui serta tempat meletakkan benda-benda untuk upacara Tabui.
Saudaraku, mulai dari 1 Muharram dilakukan kegiatan yang namanya ma'ambiak tanah atau mengambil tanah. Ma'ambiak tanah dimaknai sebagai pengambilan mayat Husain yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah di padang Karbala. Tanah yang diambil adalah tanah sungai berupa tanah liat atau lempung. Proses pengambilan tanah bermula dari rumah tabui yang melakukan doa bersama petugas yang akan mengambil tanah secara berombongan dengan membawa belanga tembikar bulat kira-kira lebih besar dari kepala manusia dewasa dan kain gannya atau kain polos warna putih yang diletakkan di atas sebuah napan besar bulat. Saudaraku, selesai berdoa, rombongan berangkat menuju sungai yang sudah ditentukan. Rombongan Tabik Pasa mengambil tanah di sungai daerah Gelombang, yaitu wilayah Tabik Subarang. Dan Tabik Subarang mengambil tanah di sungai di wilayah Tabik Pasa. Sebelum menyelam untuk mengambil tanah, para petugas pengambil dan sekitar tempat penyelaman dipagari dengan kain putih yang dipegang oleh beberapa orang membentuk segi 4. Setelah tanah dapat diletakkan di dalam belanga yang sudah dipersiapkan, belanga tersebut dibungkus dengan kain putih dan diletakkan di atas napan dengan posisi terbalik. Saudaraku, di atas tanah yang ada dalam belanga tadi diletakkan rangkaian untayan kembang terdiri dari bunga tanjung, bunga ros, dan bunga melati yang berbau harum. Selesai pengambilan tanah, rombongan kembali pulang. Sebelum sampai di tempat masing-masing, rombongan Tabik Pasa dan rombongan Tabik Subarang bertemu atau basalisia di perapatan Kampung Cina yang dianggap sebagai padang Karbala, dan di sini terjadi ejek-mejek dari kedua kelompok itu. Inilah pertemuan atau basalisia pertama kali dari proses Tabik Pasa dan Tabik Subarang. Sebagai tuan penulis, basalisia pertama belum pernah terjadi perkelahian, hanya sekadar ejek-mejek. Dan setelah basalisia, kedua rombongan kembali ke rumah Tabik masing-masing. Tanah yang diambil tadi diletakkan di tengah-tengah daraga yang di atasnya diberi kain penutup warna putih, disusun 3 tingkat yang memaui tanah yang ada dalam belanga tersebut. Oke, saudaraku, selanjutnya pada tanggal 5 Muharram dilakukan kegiatan mengambil dan menebang batang pisang. Mengambil dan menebang batang pisang adalah merupakan gambaran secara simbolis atas ketajaman pedang yang digunakan di dalam perang menuntut balas atas kematian Husain. Batang pisang yang ditebas dicari pada suatu lokasi dan dibawa ke suatu lokasi di mana kegiatan menabang batang pisang akan dilaksanakan. Saudaraku, sebelum berangkat menuju lokasi penebang batang pisang dilakukan upacara mengelilingi daraga oleh panitia, terutama khususnya adalah orang rumah Tabik, baik Tabik Pasa maupun Tabik Subarang. Inilah bentuknya mengelilingi daraga tersebut. Setelah selesai mengelilingi daraga tersebut, sebelum rombongan berangkat, Tabik melakukan doa bersama dan melimoi pedang jinawi yang dipakai untuk menebang batang pisang. Kelengkapan lain yang harus dibawa adalah jara buka, bendera, dan tabik lenong. Selesai berdoa dan melimoi padang jinawi, gandang tabui atau tambur tasa mulai ditabuh dengan irama yang memberi spirit atau semangat bagi rombongan menuju lokasi penebangan batang pisang. Eksekutor memancung batang pisang harus berpakaian pandeka atau pendekar dengan destar di kepala.
Hal ini dikiaskan sebagai tentara yang setia kepada Husain yang sedang mencari mayat Husain. Setelah sampai di lokasi, batang pisang dijejer sebanyak 2-4 batang dan tabui lenong diletakkan di tengah-tengahnya. Selanjutnya dilakukan kegiatan penebangan batang pisang, dan batang pisang dipancung harus putus dalam satu kali tebas. Algojo atau eksekutor yang mengeksekusi harus memperlihatkan ekspresi marah saat memancung batang pisang tersebut. Lokasi penebangan batang pisang dilakukan secara berlawanan, maksudnya tabui pasa menabang batang pisang lokasinya di daerah Tabui Suwarang, dan Tabui Suwarang melakukan penebangan batang pisangnya di lokasi Tabui Pasa. Saudaraku, setelah penebangan batang pisang, masing-masing rombongan Tabui membawa batang pisang yang dipancung tadi ke daerah masing-masing. Rombongan akan bertemu atau basalisia di simpang Kampung Cino dengan jarak sekitar 50-100 meter. Simpang Kampung Cina diidentikan sebagai Padang Karbala. Di sini terjadi ejek-mengejek dan saling mengadu ilmu, juga dijadikan sebagai ajang untuk menguji ilmu bela diri dari orang-orang yang terlibat. Tabui sekarang boleh dikatakan tidak terlihat lagi uji ilmu seperti zaman dahulu, waktu zaman Tabui Asa dahulu. Setelah sampai di wilayah masing-masing, perkelahian berhenti dengan sendirinya dan pohon pisang yang sudah ditebang tadi diletakkan di dalam darah. Saudaraku, tahap selanjutnya pada tanggal 7 Muharram adalah puncak dari rangkaian prosesi Tabui di luar Hoya Tabui pada tanggal 10 Muharram. Ada 3 kegiatan yang harus tuntas dilaksanakan pada tanggal itu. Adapun kegiatan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ma'atam atau Mahatam, yang artinya nyanyian kesedihan. Mahatam menurut pemahaman orang rumah Tabui Pariaman adalah satu bentuk kegiatan yang mengekspresikan kesedihan atas penderitaan Husain di Padang Karbala. Kegiatan Mahatam ini dilakukan oleh keluarga rumah Tabui ditambah dengan beberapa orang dekat. Prosesi Mahatam dilaksanakan pada tengah hari 7 Muharram, tepatnya setelah salat zuhur. Rombongan Mahatam start dari rumah Tabui menuju Daraga. Di Daraga, rombongan berkeliling dengan mendengarkan syair serta disertai dengan tangisan dan ratapan sambil menebarkan beras kuning dan diiringi gandang tabui atau tambur pasa dengan tempo lambat tanpa tingkah dan dentaman satu-satu membuat acara ini bernuansa magis. Kesedihan diperlihatkan oleh keluarga rumah Tabui sampai Tabui dibuang ke laut. Hal ini terlihat pada ekspresi wajah mereka dan tidak ada senda gurau selama prosesi kegiatan Tabui sampai Tabui dibuang ke laut. Saudaraku, selesai acara Ma'atam, rombongan Ma'atam makan nasi kebuli, nasi yang biasanya dikonsumsi orang India. Setelah Ma'atam, para penabuh gedang Tabui diberi kebebasan berekspresi, umumnya memainkan nyanyian gembira
dinamik dengan tingkah pola gendang yang sangat dinamis dan ekspresif. Pada malam sehabis Isya tanggal 7 Muharram itu dilaksanakan juga kegiatan marak jari-jari atau panja yang merupakan kegiatan mempertontonkan jari-jari Husain yang dicincang oleh anak buah Yazid bin Muawiyah yang diletakkan dalam keranda setengah lingkaran yang ditutupi dengan kain kelambu yang transparan. Kegiatan ini simbol dari kekejaman Raja Zalim, dan peristiwa tersebut dimeriahkan dengan tablik kete atau tablik lenong yang diikuti oleh para Cimuntu. Marak jari-jari ini juga diiringi oleh gandang tabui atau tambur tata tadi sebagai penyemangat bagi rombongan dan masyarakat yang menyaksikannya. Lokasi marak jari-jari tabui tersebut Pasa atau tabui Pasa mencakup daerah Tabui Subarang, dan lokasi marak jari-jari tabui Subarang mencakup juga wilayah Tabui Pasa. Pada saat mau pulang ke kubu masing-masing, kedua kelompok kembali bertemu di simpang kampung Cina atau Padang Karbala sambil melakukan kegiatan yang saling mengejek dan saling bergaya dari kelompok masing-masing. Setelah selesai kegiatan matam, dilanjutkan dengan kegiatan marak jari-jari tersebut, yang di sini juga diikuti dengan kegiatan maradai. Kegiatan maradai adalah kegiatan mendatangi rumah masyarakat, perusahaan, toko-toko, dan lain-lain sebagainya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat buat pembiayaan pembuatan tabui. Dalam kegiatan maradai ditampilkan juga tabui kete atau tabui lenong yang dijunjung oleh seorang yang dituju sambil berlendong atau memutar-mutar di jalan mengikuti irama gandang tabui yang mengiringinya. Saudaraku, berdasarkan pengalaman kami semasa kecil, pada acara maradai ini juga dipersiapkan beberapa orang anak yang didandani semikian rupa yang dinamakan dengan Cimuntu. Cimuntu adalah anak-anak dan remaja yang didandani sedemikian rupa agar terlihat serem namun lucu. Muka diberi bedak tebal seperti bedak beras, terbuat dari beras, atau cat putih yang mudah luntur kena air. Badannya diberi aksesoris dedaunan krisik, daun pisang yang sudah kering, atau berpakaian yang tidak lazim menurut kondisi anak-anak tersebut. Namun sekarang menurut pemantauan kami, Cimuntu tidak diadakan lagi. Saudaraku, selanjutnya pada tanggal 8 Muharram sore, yaitu dilakukan Ma'arak Sorban atau Turban. Acara Ma'arak Sorban ini adalah mencerminkan kegigihan semangat dari pengikut Husain mencari sorban atau turban Husain. Kepala Husain yang dipancung oleh tentara Yazid dipertontonkan oleh Yazid tanpa memakai sorban. Sorban inilah yang dicari pengikut Husain. Setelah ditemukan sorban ini diperlihatkan kepada pengikut Husain untuk menumbuhkan semangat atau memotivasi untuk menuntut balas demi menegakkan kebenaran. Saudaraku, selanjutnya acara tabui ini adalah tepatnya pada tanggal 10 Muharram pagi setelah sholat subuh diadakan acara menggabungkan dua komponen tabui antara bagian atas dan yang disebut dengan pangke ateh dengan komponen bawah yang disebut dengan pangke bawah. Penggabungan dua komponen di atas dinamakan tabui naik pangke. Acara tabui naik pangke ini menjadi perhatian dari anak nagari Pariaman
Selesai sholat subuh, anak nagari, anak muda, dewasa, tua, muda berbondong-bondong menuju tempat tabuik naik pangke. Orang nagari Pasa menuju ke lapangan di depan kantor bupati, dari mana naik pangke dilaksanakan, dan sekarang beralih ke lapangan Merdeka di depan SMP 1. Dan anak nagari Air Pampa bersama-sama ke rumah tabuik Kampung Jauh, dan sekarang di Kampung Cina Simpang Tabuik, tempat dilaksanakan naik pangke tabuik Subarang. Anak nagari yang menyaksikan tabuik naik pangke masih memakai tilakuang atau mukena, dan yang laki-laki masih memakai kain sarung. Para pengunjung takut ketinggalan menyaksikan penggabungan dua komponen tersebut, sebab untuk menggabungkan dua komponen itu memerlukan kerjasama yang baik, sebab cara pemasangannya tidak menggunakan teknologi. Semua mengandalkan kemampuan manusia. Alat yang digunakan adalah bambu-bambu untuk tiang-tiang dan tali dari 4 penjuru untuk menahan dan keseimbangan. Cara ini melibatkan banyak orang nagari tanpa diminta ikut berpartisipasi di dalamnya. Menurut pengamatan penulis yang masih mempertahankan cara naik pangke non-teknologi atau tidak yang sudah mentradisi hanya tabuik Pasa. Di sisi lain, tabuik Subarang sudah memakai alat seperti truk dan lain sebagainya, dan dengan cara itu untuk menggabungkan komponen atas dengan komponen bawah cukup disorongkan saja. Dilihat dari aspek efisiensi, itu bisa dibenarkan, dan jika ditinjau dari aspek tradisi, sudah menyimpang dari fatsun yang sudah ada. Sebelum tabuik Asa Pariaman dijadikan sebagai tabut pariwisata, acara tabuik adalah ale anak nagari, milik masyarakat nagari dalam berbagai hal, sampai tabuik itu selesai selalu terlibat anak nagari di dalamnya. Salah satu bentuk keterlibatan anak nagari bisa dilihat pada saat tabuik naik pangke. Selama pengerjaan tabuik naik pangke, anak nagari memujikan ganang tabuik atau tambur tasa. Tambur adalah gendang yang dibuat dari pohon kayu besar yang dibolongkan dengan tengahnya, kabelnya lebih kurang 1 meter diameternya, tubanya kira-kira 75 cm, dan lubang ditutup dengan kulit kerbau, sedangkan tasa tersebut dari belanga tembikar, lubangnya berdiameter 75 cm, ditutup dengan kulit kambing. Tasa sebelum digunakan harus didiang dulu atau dipanaskan dulu dekat api agar kulit kambing yang ada pada menjadi tegang, dan jika dibunyikan suaranya menjadi garing dan nyaring. Tanggal 10 Muharram itu juga selesai tabuik naik pangke, tabuik dibawa ke pelataran. Tabuik Subarang ditempatkan di Kampung Cino arah Kampung Pondok, dan tabuik Pasa ditempatkan di depan kompleks pertokoan Muhammad Saleh. Memasuki jam 10 pagi, tabuik di Hoya. Hoya yang dimaksudkan di sini adalah tabuik diangkat dan diturunkan oleh petugas penggotong, dan saat tabuik di Hoya akan terlihat apakah tabuik itu kokoh konstruksinya atau tidak. Di samping itu terlihat keindahan tabuik tersebut, sebab saat di Hoya bunga selapannya akan Saudaraku, setelah tabuik di Hoya dan tepatnya setelah sholat asar, kedua tabuik dibawa ke pasir sekarang yang bernama Pantai Gandoria. Memasuki maghrib yang ditandai dengan azan maghrib di Masjid Raya Kota Pariaman, tabuik dibuang ke laut. Para pengunjung merasa terharu menyaksikan tabuik dibuang. Yang diartikan tabuik yang dibuang ini diartikan sebagai melepas arwah Husain untuk menghadap Khaliknya. Setelah tabuik rebah ke laut, para pengunjung berebutan mengambil apa saja dari komponen-komponen tabuik yang bisa diambil. Ada yang bermaksud untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan, ada juga yang nyeleneh
yaitu untuk dijadikan penglaris dalam beragam. Dengan dibuangnya atau dilarungnya tabi itu ke laut, maka selesailah seluruh rangkaian ritual prosesi perayaan tabi di kota Pariaman. Maka masyarakat kembali pulang ke rumah masing-masing. Oke saudaraku, terima kasih atas perhatiannya yang telah sudi menonton video ini. Dan jangan lupa bagi yang belum memberikan subscribe, tolong ketikkan subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke saudaraku, selamat berjumpa pada episode yang akan datang. Cheerio.